Semoga Sobat Pintar dalam keadaan berbahagia. Bertemu kembali dengan Pintar Channel di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah karya fiksi yang menyampaikan kisah dalam bentuk prosa, berfokus pada satu tema atau konflik utama, dan menggambarkan satu peristiwa secara mendalam untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca. Ciri-ciri cerpen diantaranya: 1. Singkat dan padat. Cerpen ditulis dengan ringkas, memusatkan perhatian pada satu peristiwa atau konflik tanpa terlalu banyak subplot. 2. Fokus pada tema. Cerpen sering kali mengeksplorasi tema tertentu, baik itu emosi, masalah sosial, atau pengalaman manusia. 3. Alur sederhana. Alur cerpen cenderung sederhana dan langsung, sering kali mengikuti struktur eksposisi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. 4. Karakter terbatas. Biasanya terdapat sedikit karakter dalam cerpen, dengan penekanan pada pengembangan satu atau dua tokoh. 5. Sudut pandang kuat. Cerpen sering kali memiliki sudut pandang tertentu, yang memberikan warna dan perspektif dalam bercerita. 6. Menyampaikan pesan moral atau refleksi. Banyak cerpen menyertakan pesan moral atau refleksi, tentang kehidupan yang bisa diambil oleh pembaca. Bagaimana dengan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen? Sebelum dijelaskan satu persatu, pastikan Sobat Pintar sudah membaca cerpen berjudul Pohon Keramat, karya M. Dawam Raharjo, cerpen pilihan Kompas. Hal ini agar Sobat Pintar dapat lebih menganalisis cerpen dengan lebih mendalam. Unsur intrinsik adalah elemen-elemen internal pada sebuah karya sastra yang berperan penting dalam menentukan kualitas dan makna cerita. Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang umumnya diakui dan ditemukan dalam cerita. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar dari sebuah karya, baik itu karya sastra, seni, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Beberapa tema yang umum ditemui pada sebuah cerpen, diantaranya: tema sosial. Berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan sebagainya. Tema agama. Mengangkat tema-tema keagamaan, seperti iman, kepercayaan, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tema alam. Menekankan pada keindahan dan kekuatan alam, serta hubungan manusia dengan alam. Tema cinta. Merupakan tema universal yang selalu menarik perhatian, baik itu cinta romantis, cinta keluarga, atau cinta kepada sesama manusia. Berikut adalah tema dari cerpen Pohon Keramat karya M. Dawam Raharjo. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang berperan membawakan peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga menjadi cerita utuh. Penokohan adalah proses penampilan tokoh dengan pemberian watak, sifat, atau kebiasaan yang ditampilkan dalam suatu cerita. Tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan peran. 1. Tokoh utama merupakan tokoh sentral dalam cerita, yang paling banyak mengalami peristiwa dan perkembangan karakter. Tokoh ini biasanya menjadi fokus utama perhatian pembaca. 2. Tokoh pendukung, tokoh yang berperan membantu atau melengkapi cerita tokoh utama, dan memiliki peran penting dalam mendukung alur cerita, namun tidak seutama tokoh utama. 3. Tokoh figuran, tokoh yang hanya muncul sebentar dan memiliki peran yang sangat kecil dalam cerita. Kehadirannya lebih berfungsi sebagai latar belakang atau pelengkap suasana. Berdasarkan fungsi penampilan tokoh. 1. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik dan biasanya menjadi tokoh yang disukai pembaca. Tokoh ini seringkali menjadi pahlawan atau pembela kebenaran. 2. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat atau bertentangan dengan tokoh protagonis.
Tokoh ini seringkali menjadi penjahat atau penyebab masalah dalam cerita. 3. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang memiliki sifat netral atau berada di antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini seringkali menjadi penengah atau pemberi nasihat. Berdasarkan perwatakan. 1. Tokoh sederhana, flat karakter, adalah karakter yang tidak memiliki kompleksitas dan biasanya tidak menarik. Dengan kata lain, karakter sederhana hanya menampilkan satu karakter tertentu, dan karakter tersebut mudah dikenali dan dipahami. 2. Tokoh bulat, round karakter, adalah karakter yang memiliki lebih dari satu karakter. Dia memiliki berbagai karakter dan ciri identitas, tetapi ini sering bertentangan dan sulit diprediksi. Karakter yang kompleks dapat memiliki beberapa ciri atau karakteristik kepribadian yang berbeda. Berdasarkan perkembangan perwatakan. 1. Tokoh statik karakter adalah karakter yang tidak berubah seiring waktu. Tokoh ini memiliki sifat dan watak yang relatif tetap dan belum berkembang dari awal sampai akhir cerita. 2. Tokoh berkembang, developing karakter, adalah karakter berubah dari waktu ke waktu, yang merupakan hasil dari peristiwa dan plot cerita. Berikut ini adalah tokoh dan penokohan pada cerpen Pohon Keramat karya M. Dawam Raharjo. Tiga. Latar atau setting. Latar dalam sebuah karya sastra merujuk pada tempat, waktu, dan suasana peristiwa cerita berlangsung. Berikut ini, 3 elemen pembangun latar. Sobat Pintar, berikut ini latar atau setting cerpen Pohon Keramat, karya M. Dawam Raharjo. 4. Alur. Alur dalam sebuah cerita merujuk pada urutan peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana konflik berkembang dan diselesaikan. Alur merupakan struktur naratif yang menghubungkan berbagai elemen cerita. Berikut adalah beberapa komponen penting dari alur. 1. Pengantar atau pengenalan. Bagian ini memperkenalkan karakter utama, latar, dan situasi awal. Pembaca diajak untuk mengenal dunia cerita dan konflik yang akan dihadapi. 2. Pembangunan konflik. Pada tahap ini, konflik mulai berkembang. Karakter menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang meningkatkan ketegangan dalam cerita. 3. Puncak konflik adalah momen paling tegang dalam cerita, di mana konflik mencapai titik tertinggi. Keputusan penting sering diambil oleh karakter utama, dan perubahan besar mulai terjadi. 4. Penurunan konflik. Setelah puncak konflik, cerita mulai menuju resolusi. Ketegangan berkurang, dan konsekuensi dari tindakan karakter mulai terungkap. 5. Penyelesaian. Bagian akhir cerita di mana konflik diselesaikan. Pembaca melihat hasil dari perjalanan karakter dan bagaimana peristiwa memengaruhi mereka. Sobat Pintar, berikut ini alur cerpen Pohon Keramat karya M. Dawam Raharjo. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa merujuk pada cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, emosi, dan nuansa dalam karyanya. Gaya bahasa mencakup pilihan kata, struktur kalimat, dan teknik-teknik retoris yang digunakan untuk menciptakan efek tertentu dalam tulisan. Gaya bahasa dapat memengaruhi bagaimana pembaca merasakan dan memahami teks, serta memberikan kedalaman dan keindahan pada karya sastra. Beberapa contoh gaya bahasa beserta penjelasannya adalah: Sobat Pintar, gaya bahasa yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat, karya M. Dawam Raharjo adalah sebagai berikut. 6. Sudut pandang. Sudut pandang pengarang adalah posisi atau cara seorang penulis dalam menyajikan cerita kepada pembaca. Berikut adalah beberapa jenis sudut pandang. 1. Sudut pandang orang pertama.
Penulis menjadi tokoh utama dan menceritakan kisah dari sudut pandangnya sendiri, menggunakan kata ganti, aku, dan saya. 2. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulis mengetahui semua pikiran dan perasaan semua tokoh, menggunakan kata ganti dia atau nama tokoh. 3. Sudut pandang orang ketiga terbatas. Penulis hanya mengetahui pikiran dan perasaan satu atau beberapa tokoh. Sudut pandang dalam cerpen Pohon Keramat menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Buktinya, penulis menggunakan kata ganti, ia, atau nama tokoh. Selain itu, penulis memiliki pengetahuan yang luas tentang pikiran, perasaan, dan latar belakang setiap karakter, seperti Pak Parto, Kiai Fauzan, dan Pak Thohir. 7. Amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral dalam sebuah karya sastra adalah pelajaran atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita, karakter, dan peristiwa. Amanat ini seringkali mencerminkan pandangan penulis terhadap kehidupan, masyarakat, atau perilaku manusia. Berikut adalah amanat cerpen Pohon Keramat karya M. Dawam Raharjo, di antaranya. 1. Pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kemodernan. 2. Setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan, dapat memiliki dampak jangka panjang. 3. Mengajak pembaca untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan mencari solusi bersama, terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan. 4. Menghargai kepercayaan dan nilai-nilai orang lain adalah langkah penting dalam membangun harmoni sosial.